Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ghafur. Salawat berakaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik, pada kesempatan pagi hari yang berkah ini, karena kita berada di bulan Ramadan, maka saya pun ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, namun tidak terlepas dari tarikh ya, yang sebetulnya sirah nabawiyah, tapi kita alihkan ke hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, tapi mudah-mudahan ini juga berkaitan dengan sejarah, dengan tarikh. Ada pertanyaan yang menggelitik beberapa hari yang lalu ketika saya mengisi di sebuah masjid. Jadi ini juga perlu sampaikan supaya kita ya apalagi di bulan Ramadan ya, jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu sebelum Ramadan sudah dibahas perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, walaupun puasanya tidak batal. Itu ada 6 perkara. Kemudian ada yang perkara-perkara yang membatalkan baik pahala maupun puasanya, itu ada 8 perkara. Nah, tinggal ada 6 kondisi. Nanti insya Allah mudah-mudahan waktunya mencukupi. Ada 6 kondisi di mana seseorang wajib mengqadha puasanya, namun ia wajib juga menahan diri untuk tidak makan dan minum, tidak membatalkan puasa hingga maghrib, namun puasanya batal gitu. Apa pahalanya batal, wajib diqadha. Itu ada 6 kondisi. Baik, sebelumnya terkait dengan ada pertanyaan yang mungkin ini sebetulnya pertanyaan yang bagi kita yang biasa ngaji insya Allah tidak asing dan sudah saling memahami. Namun ketika dilontarkan oleh mereka yang mungkin mohon maaf ya, atau terdengar oleh yang kurang terbiasa mengaji, ini jadi gagal faham. Nah, seperti contoh pertanyaan seperti ini. Nah, ini klasik sebetulnya, masalah tarawih. Maka kita akan bahas mengenai sejarah tarawih. Ya, sekali lagi dengan perlu dicatat, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan untuk mempertajam masalah khilafiyah, tapi untuk membuka wawasan kita semua. Ya, supaya tidak terjadi seperti yang beberapa hari kemarin ada pertanyaan kepada saya. Ya, seolah membenturkan gitu. Jadi antara 11 dengan 20, Anda mau ikut Nabi atau mau ikut Umar katanya. Ini pertanyaan, mohon maaf kalau saya kasar, itu konyol gitu ya. Hanya orang Syiah yang benci dengan Sayyidina Umar bin Khattab kan, Syiah Rafidhah. Itu menimbulkan, itu bisa menimbulkan satu apa namanya? Ya su'ul adab lah begitu ya. Masa Nabi dibenturkan dengan Sayyidina Umar gitu, nggak lucu gitu. Nah, oleh karena supaya tidak terjadi hal yang seperti ini, mari kita simak sejarahnya seperti apa sih gitu. Ya, tentang sholat tarawih itu dulu bagaimana gitu. Nah ini, jadi jangan pernah bagi kita yang biasa aktif mengaji mempertanyakan ataupun ada kalimat ketika mentok gitu. Padahal Al-Quran sudah menjawab fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya sudah. Jangan menjawab serampangan, itu bisa berbahaya ya. Seperti Anda mau ikut Nabi apa ikut Syafi'i? Anda mau ikut Nabi atau ikut Umar gitu. Seakan Sayyidina Umar itu melakukan kesalahan gitu. Iya apa tidak coba? Seakan-akan Sayyidina Umar itu melakukan penyelewengan, penyimpangan, auzubillah tsumma na'udzubillah dari. Padahal yang harus kita catat, kita ingat, Nabi SAW pernah bersabda, ini hadis sahih. Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti 2 orang setelah aku, Abu Bakar dan Umar. Ini hadis khusus. Kemudian yang umum, yang sangat masyhur dan ini sahih tentunya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalifahku ya ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa khalifah khulafaur rasyidin? Khulafa ar-rasyidin ma'ruf masyhur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Bahkan sebagian ulama mengatakan ada khalifah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang keempat, empat khalifah ini, empat sahabat. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalifahku. Ya, khulafa ar-rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali kan wajah. Addu ala bin nawadid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini perintah dari Nabi SAW. Lalu dalam riwayat yang lain, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Andai setelah aku masih ada nabi, kata Nabi, tentu Umar yang layak, kata Nabi. Walakin la nabiyya ba'di, akan tapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Nah, lalu muncul pertanyaan seperti tadi, ataupun kalimat seperti tadi, ini sul adab itu. Anda mengikut Nabi apa Umar? Lah, kita pertanyakan apa kesalahan Umar gitu. Dalam sholat tarawih apa kesalahan Umar gitu. Padahal semua sahabat menyepakati beliau, tidak ada seorang pun yang mengingkari, termasuk Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan tentang tarawih yang sangat masyhur hadisnya itu. Beliau no comment gitu. Sangat tidak logik, andai Sayyidina Umar melakukan kesalahan, Sayyidah Aisyah diam seribu bahasa gitu, atau sahabat-sahabat yang lain membiarkan, tidak mungkin. Karena para sahabat itu saking sangat menjaga gitu tentang syariat yang mulia ini. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan ni'matil bin'atu hadhihi? Inilah bid'ah yang paling baik. Itu diungkapkan Sayyidina Umar bin Khattab dan riwayatnya sahih. Itu. Baik. Nah, ini menjaga saja, karena apalagi di bulan Ramadan harusnya menjaga saum kita, kan ada hal-hal tadi itu yang batalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi tidak mendapatkan pahala secuil pun. Berdasarkan hadis sahih, hadis Nabi SAW, kami shaim laisa min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun, kecuali hanya haus dan lapar saja. Nah, ini. Baik. Sedikit tentang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih hiya qiyamul laili fi syahr Ramadan al-mubarak. Salat tarawih itu adalah qiyamul lailnya di bulan Ramadan yang mulia. Jadi qiyamul lail di bulan Ramadan itu sepakat oleh para ulama, ya, jumhur itu adalah salat tarawih. Karena hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ada dua riwayat, satu riwayat man shoma ramadhana, dua-duanya sahih. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, maksudnya adalah salat tarawih di bulan Ramadan dengan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho serta pahala dari Allah semata, ghufira, karena ini jadi jawab syarat, pasti diampuni dosa-dosanya. Ghufir lahu, pasti diampuni dosa-dosa. Ma taqaddama, yang baik yang telah lalu, dalam riwayat Imam Ahmad, wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosa yang akan datangnya. Ini juga dibahas oleh para ahli hadis, oleh ulama kita. Kalau dosa yang lalu itu makul, sudah dilakukan, lah ini yang akan datang gimana ceritanya? Dijawab lagi oleh beliau-beliau rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah Allah akan jaga dia. Ini bagi yang melaksanakan salat tarawihnya diterima oleh Allah, diridhoi Allah, dilindungi dia, dipelihara dia untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Jadi ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Ini yang luar biasanya. Nah, maka dari sini pula, ya, kita jangan pernah bermalas-malasan nih, ya. Ini di masjid-masjid, insya Allah kalau di sini tidak, ya, insya Allah aktif. Masjid-masjid yang lain kan terkenal itu, masih banyak, ratusan mungkin ribuan masjid, ya, di kampung-kampung, ya, dengan musola-musola begitu. Malam pertama luar biasa, hampir full tuh musola kecil. Kedua masih oke lah, tapi setelah 10 hari ke atas, ada yang tinggal berapa soft begitu, bahkan tinggal satu soft gitu. Ya, di akhir Ramadan itu tinggal satu soft saja gitu. Nah, ini kan musibah itu. Justru kita harus lebih semangat. Maka kenapa kami sampaikan ini juga untuk memotivasi kita dan siapa yang menyaksikan ini, untuk lebih semangat melaksanakan ibadah qiyamul lail khususnya ini. Ya, qiyamul lail di bulan Ramadan itu salat tarawih. Baik, hadis yang kedua itu man shoma Ramadan, barang siapa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, redaksinya sama dengan dasar keimanan kepada Allah dan hanya mengharap ridha serta pahala dari Allah, maka pasti dia akan diampuni dosanya baik yang lalu maupun akan datang. Nah, khusus tentang qiyamul Ramadan, disebut qiyamul Ramadan karena dalam hadisnya tadi, ya, man qama Ramadhana, barang siapa melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Lalu kemudian ada
misalnya yang melaksanakan di malam harinya, itu pendapat dari ulama. Kita itu mengari ya falhu dzalik gitu ya. Karena memang dulu Sayyidina Rasulullah SAW yang 2 malam itu Rasulullah melakukan sholat tarawih 2 malam itu di malam hari itu, bukan ba'da isya, jam 1 ke atas itu ya, pagi dini hari itu sebelum subuh ya. Jadi bukan seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Nah, kok bisa sekarang dari ba'da isya? Nanti kita simak kisahnya ini. Jadi salat tarawih adalah qiyamul lail. Salat tarawih adalah qiyamul lail fi syahr Ramadan, bulan Ramadan al-mubarak yang dimuliakan. Wa hiya sunnatun sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabah. Dia adalah salat tarawih itu sunnah, merupakan sunnah di mana Rasulullah SAW melaksanakannya dan juga para sahabat. Hanya kemudian munfaridin setelah Rasulullah tidak keluar lagi ya, malam ketiga, para sahabat jadi mengambil kesimpulan bahwa ini bukan suatu yang diwajibkan dan juga tidak dilarang oleh Nabi. Akhirnya mereka melaksanakannya, ada yang secara individual ya, sendiri-sendiri, ada yang 1 imam 2 makmum, ada 1 imam sekian makmum. Jadi di masjid itu ada banyak imam gitu, ada banyak jamaah. Fa'ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid, melaksanakan salat di masjid, maksudnya salat tarawih ya. Fa shalla bi salatihi nasun, lalu kemudian orang-orang juga mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salatnya ya, para sahabat mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla min al-qabilati faqaturan nas. Lalu kemudian di malam berikutnya Nabi juga masih melaksanakan salat, ternyata semakin banyak para sahabat, kan dari mulut ke mulut ya, semalam ada salat malam loh bersama Nabi begini ya. Biasanya kan salat malam ya, yang afdal itu kan di rumah masing-masing ya. Kalau selain salat fardu itu kan yang afdalnya di rumah. Lah ini kok di masjid, kemudian banyak yang mengikuti. Akhirnya malam kedua ramai sudah. Ya, orang pada antusias karena bersama Nabi. Sumajtama'u fil lailati tsalisah. Kemudian tersebar pula tuh malam hari ketiga. Semalam Nabi masih melaksanakan salat malam. Lalu malam ketiga ini semakin banyak. Namun apa yang terjadi? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Namun Nabi tidak keluar dari kediaman beliau, dari rumah beliau, maksudnya tidak keluar ke Masjid An-Nabawi. Jadi kalau bicara rumah dengan Masjid Nabawi, ya itulah Masjid Nabi ya, rumah Nabi berada di kawasan masjid itu. Ya, bersebelahan. Nabi tidak keluar rupanya. Falamma asbaha, lalu tatkala tiba waktu subuh ya, pagi hari, qala, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku menyaksikan apa yang kalian lakukan tadi. Artinya begitu antusiasnya mereka berkumpul di masjid. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada sesuatu pun yang mencegah aku untuk keluar kepada kalian. Enggak ada. Artinya bukan karena sakit, bukan karena ada udzur syar'i, bukan ada hal-hal yang lain. Nabi tidak keluar itu. Akan tapi illa anni qad khasyitu an tubdur alaikum, hanya saja kenapa aku tidak keluar, aku khawatir nanti dipardukan oleh Allah dan kalian kerepotan gitu. Jadi sesungguhnya aku khawatir, aku tidak keluar bukan karena udzur, bukan karena satu apapun alasan syar'i atau ini, tapi aku hanya khawatir ini nanti dipardukan kepada kalian. Ya kalau ternyata rame-rame ya, turun ayat ataupun turun perintah dari Allah dipardukan kan repot. Ya sekarang yang pada isya saja begini, banyak yang hari pertama, kedua, ketiga aja yang ramai Pak. Apalagi sholatnya di zaman Nabi, sholat zaman sahabat, Masya Allah, bil mi'atain. Surat yang dibaca itu surat yang 200 ayat ke atas, surat Al-Baqarah, bil mi'in, 100-an ke atas. Sampai nanti ada mereka itu para sahabat di zaman Sayyidina Utsman terutama sangat terkenal sekali. Ya tawakkauna ala sayyihim li syiddatil qiyam. Sampai bersandar ke tongkat-tongkat mereka saking lamanya berdiri itu. Lah kita jangan lama berdiri pakai surat-surat yang panjang begitu. Pakai surat At-Takatsur saja agak lambat sedikit bacanya udah gelisah ini. Makanya ada salat tarawih yang super kilat. 7 menit selesai.
Itu hati-hati, hati-hati ya. Itu mungkin makomnya berbeda, ya. Makomnya berbeda. Saya tidak tahu, itu hanya Allah yang Maha tahu. Tapi bagi saya sangat tidak mampu. Kalau melihat secara lahiriah seperti itu, ada yang terbaru itu, yang viral itu, oh itu insya Allah ulama sepakat itu nggak benar itu, nggak tahu di mana itu. Karena belum sujud ini belum nempel, kayak atau baru nempel sudah sudah mana tumak ninahnya, ya bacaannya pun nggak jelas sama sekali. Itu ada yang terbaru itu. Gimana itu? Saya yang awam ini makomnya di mana ini? Allah. Ya sehafid-hafidnya al-hafid gitu ya. Kayaknya belum ada yang sehebat itu. Innalillahi. Nah ini hati-hati. Ya orang awam seneng karena cepatnya itu. Coba kalau kita lihat sahabat, malu kita itu, malu Pak. Nanti akan lewat. Dan lihat al-bidayah wa nihayah, lihat dalam Masya Allah. Ya, karena waktu juga ya kita lompat-lompat nggak masalah. Dulu zaman sahabat itu coba. Kenapa Imam Malik mengatakan al-amru indana bitis'in wa salatin? Salat tarawih bagi kami itu 39 rakaat. Coba kita inilah. 20 aja udah keleleran ini. Udah gitu 20 pun pakai surat yang pendek-pendek. Masih juga setelah beberapa hari mengosongkan masjid di beberapa tempat ya. Dulu sampai Imam Malik itu 39 rakaat, 36 salat tarawihnya, 3 witirnya. Ditelusuri ternyata dalam tarikh beliau itu ingin mengimbangi pahalanya orang Mekah, penduduk Mekah. Karena di Mekah itu rupanya 20 rakaat bukan seperti yang sekarang. Sekarang pun 20, wallahu alam, katanya sekarang karena pandemik dibolehkan sholat di masjid tapi hanya dikurangi, wallahu alam. Nah, dari mulai tahun-tahun yang lalu pokoknya ya, sampai dari mulai zaman Nabi sampai hingga zaman sekarang ini itu 20 rakaat, Masjid Nabawi 20, Masjid Haram 20. Tapi ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dulu salafus saleh bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah 4 rakaat. Kalau di kita kan paling baca apa? Bilal itu ya, apa namanya, Muraki atau Bilal itu yang ini. Doa pendek, paling hanya apa itu? Ya berbeda-beda memang, tapi singkat saja doanya. Tapi kalau di sana apa? Tawaf, Pak. Tawaf. 7 putaran. Antum bisa bayangkan durasi tawaf itu berapa menit? Setelah tawaf salat ba'diyah kan? Ada salat sunat ba'diyah, ba'da tawaf. Lanjutkan lagi salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaatnya lama. Bukan kayak tadi Allahin, bukan. Tadi udah dolin aja nggak tahu kapan ihdinas shiratal mustaqimnya, kapan udah amin aja gitu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, langsung tawaf lagi, tawaf. Nah, Ka'bah hanya ada di Mekah. Maka penduduk Madinah, di sana luar biasa melakukannya seperti itu. Maka ditambah sampai 36 salat tarawihnya, 3 witirnya. Bahkan di zaman yang lainnya berapa? 40 rakaat. Bayangkan antum. Ada 41 rakaat dengan witir. Nah kita 20 aja udah gelisahnya bukan main. Nah, ini innalillahi. Udah gitu diperdebatkan pula antara cepat dan lambat itu. Ini kecepatan nih, mestinya begini, ngerti dong makmum. Sudah baca at-takasur mestinya ngerti makmum. Ya kalau di Mekah kan tidak ada begitu. Ngikutin aja, semua yang di sana ngikutin. Nah, baik, kita lanjutkan. Falam alimah sahabat radhiyallahu anhum, maka tatkala para sahabat mengetahui, semoga Allah meridai mereka semua, anna maksud Nabi SAW, bahwa yang dimaksud Nabi SAW ketika beliau tidak keluar itu bukan merupakan larangan, bukan berarti tarawih harus dihentikan, karena Nabi tidak menyatakan aku ditegur oleh Allah, misalnya, tidak sama sekali. Oh ternyata ini tidak boleh, tidak. Hanya Nabi mengatakan aku khawatir ini dipardukan kepada kalian, karena kalau dipardukan kan repot, ya sepertiga malam. Coba 20 rakaat atau berapa rakaat seperti sekarang tahajud yang disunahkan minimal 2 rakaat saja kan hanya persentasenya berapa persen dari umat ini. Itu pun yang istiqomah tiap malam mungkin bisa dihitung dengan bila dipresentasikan secara keseluruhan. Itu masih banyak yang tidaknya, insya Allah. Bukan suudon, insya Allah begitu ya. Baik.
Maka tatkala Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengetahui bahwa itu apa yang maksud Nabi SAW ketika Nabi tidak keluar itu, annahu yakhsha an tuprul alaihim, bahwasanya Nabi mengkhawatirkan atau khawatir salat tersebut difardukan, duna ayyakuna fiha ayyi mukhalafatin syar'iyyah, bukan berarti ada pelanggaran ataupun penyimpangan dari syariat, ya. Adu ilal masjid, maka para sahabat malam berikutnya keluar ke masjid, maksudnya keluar dari rumah masing-masing menuju masjid dan melakukan sholat tarawih tersebut. Karena tidak ada larangan dari Nabi, Nabi hanya mengatakan aku tidak keluar bukan karena ada udzur atau apapun, bukan ada halangan, akan tapi aku khawatir jika ini dipadukan pada kalian. Maka para sahabat malam berikutnya tanpa instruksi dari Nabi datang ke masjid, sholat masing-masing, ada yang sendirian, ada satu imam dua makmum terus dan seterusnya. Jadi ada beberapa, dan itu berjalan sampai kapan? Sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih tetap begitu. Jadi mutafarikin masing-masing ini imam, ada beberapa imam di Masjid Nabawi itu. Ya, jamaah-jamaah individual, apa namanya? Ada individu, ada berjamaah sekian orang. Nah, begitu Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau merasa tidak elok, tidak nyaman, satu masjid kok banyak sekali ini, ada berapa jamaah begitu. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Adu ilal masjid wa asbahu yusallunaha fihi, mereka kembali ke masjid lalu kemudian mereka melaksanakan salat tarawih tersebut di dalam masjid itu, dalam Masjid Nabawi. Ba'duhum yusalli munfaridan, sebagian mereka melaksanakan salat sendiri-sendiri. Wa ba'duhum yusalli bi jama'atin, dan sebagian mereka melaksanakan salat dengan berjamaah. Wa baqil amalu ala hada, dan terus mereka lakukan seperti ini hatta ja'a ahdu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga tibalah masa kepemimpinan atau khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih tetap seperti itu. Falaqal alaihim al-masjidah, lalu begitu tiba bulan Ramadan, Sayyidina Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, beliaulah yang menggantikan. Kemudian tiba bulan Ramadan, beliau masuk ke dalam masjid, fawajadahum qad kasuru. Ternyata Sayyidina Umar mendapatkan mereka yang sholat tarawih di masjid itu sangat banyak sekali. Wa asbal masjid muqtadhan bi sahabat wa tabi'in, sehingga masjid itu dipenuhi oleh para sahabat dan juga oleh tabi'in. Tabi'in itu mereka yang hidup generasi setelah sahabat, ya. Jadi sahabat itu mereka yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan menyaksikan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Tapi yang disebut tabi'in, sekalipun hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, namun tidak berjumpa dengan Nabi, itu disebut tabi'in. Seperti Sayyidina Wasul Qarani, beliau asli hidup di zaman Nabi, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi, maka statusnya tabi'in. Wallahu a'lam. Wa kullun yusalli ala hiddatin aw bi jama'atin ma sahibin lahu, maka mereka semua melaksanakan salat, ada yang melaksanakan salat sendiri-sendiri, ada yang dengan berjamaah dengan sahabatnya. Fanadhar ilaihim nadratan mutabassin bihalihim, maka Sayyidina Umar memperhatikan kok ini enggak elok, tidak elok kayak seperti ini gitu. Satu masjid kok banyak jamaahnya. Antum bisa bayangkan kayak di sini misalkan. Masya Allah. Nadrata bahithin anu tariqatil amsal li ta'mini kull kamil khusyu' lahum. Beliau memikirkan nih bagaimana supaya ini jamaah kelihatan lebih nyaman, para sahabat lebih nyaman ini melaksanakan sholatnya. Beliau mencari satu cara gitu yang paling baik, ya, cara yang terbaik untuk menyempurnakan kekhusyuan para sahabat itu, ya. Karena ini datang sholat sendiri, ini berjamaah, datang lagi sholat sendiri-sendiri. Nanti yang sudah selesai kembali duluan gitu, kan ini tidak elok. Faqarra ayajma'ahum ala qarin wahidin, lalu kemudian beliau memutuskan untuk mengumpulkan semua sahabat, artinya mengumpulkan sahabat dengan satu imam saja, ya, menjadikan sholat tarawih dengan berjamaah hanya dengan satu imam saja, tidak dengan beberapa imam, tapi dengan satu imam saja. Fajama'ahum ala Sayyidina Ubay bin Ka'ab, lalu beliau menunjuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, sehingga para sahabat bermakmum kepada beliau. Jadi Sayyidina Umar Khattab mengumpulkan mereka para sahabat
untuk sholat berjamaah dan bermakmum pada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kama yarwi lana Sayyiduna Abdurrahman bin Abdul Qari, seperti yang diriwayatkan, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari meriwayatkan kepada kita semua, fayaqulu, beliau berkata, kharajtu ma Umar bin Khattab, suatu ketika aku keluar bersama Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu lailatan, pada suatu malam Ramadhan, pada bulan Ramadan, ilal masjid, ke masjid. Fa idza nasu auza'un mutafarriqun, ternyata di dalam masjid masyarakat atau para sahabat terpencar-pencar begitu melaksanakan salat, ya, bertebaran masing-masing. Yusur rajul nafsi, ada orang yang salat munfarid, ya, menyendiri. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salati ar-rahtu. Ada juga orang yang salat berjamaah, satu imam di belakangnya 1 sampai 9 orang atau sampai sekian orang. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Umar berkata, ini kata riwayat Sayyidina Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Abdul Qari. Kata Sayyidina Umar ketika menyaksikan hal demikian, karena merasa tidak elok, apa kata beliau? Inni ara law jama'tu haula ala qarin wahid lakan amsal. Aku berpendapat, aku melihat, andai aku mengumpulkan mereka semua, jika aku kumpulkan mereka semua dengan satu imam saja, pasti ini akan lebih baik, lebih elok kelihatannya dan lebih baik. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Lalu apa yang beliau inginkan itu direalisasikan, betul-betul beliau mengumpulkan mereka, lalu kemudian beliau menginstruksikan agar dilaksanakan sholat tarawih tersebut dengan berjamaah, dengan diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, karena beliau termasuk, Masya Allah, qiraahnya luar biasa, bacaan Al-Qurannya luar biasa Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian saya keluar bersama beliau, kata Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari ini, pada malam yang berikutnya, wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Aku keluar bersama beliau pada malam berikutnya, dan orang-orang, yakni para sahabat, sudah melaksanakan sholat seperti yang beliau instruksikan, dengan satu imam saja, tidak berpencar lagi, ya. Tidak seperti malam sebelumnya, sudah kompak jadi satu imam saja. Qala Umar, lalu Umar pun berkata, nah kata beliau ini di malam berikutnya ketika menyaksikan sudah berjamaah dan waktunya bukan malam hari tapi ba'da isya, ya. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah paling indahnya bid'ah. Inilah bid'ah yang indah, kata beliau. Wallati yanamuna anha, dan orang-orang yang tidur, maksudnya di awal malam, ya. Karena kan Nabi SAW dengan para sahabat sebelum beliau himpunkan itu sholatnya di sepertiga malam itu, dari pertengahan malam ke sana, ya. Maka mereka yang tidur saat ini, katanya, afdalu minallati yakumun, itu lebih afdol. Tetap beliau mengatakan yang sekarang nih pada isya ini masih tidur, apa mereka tidur, lalu kemudian mereka melaksanakan nanti sholatnya di malam hari, itu lebih afdol, kata beliau, lebih utama minallati yakumuna, daripada yang melaksanakan saat ini. Nah, kata beliau itu tetap lebih afdol. Yuridu akhiralal, yang beliau maksudkan adalah akhir malam. Wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Nah, kata beliau wa kana nasu, akan tapi orang-orang, kata beliau nih, kata siapa? Si Abdurrahman bin Abdul Qari itu, para sahabat, mereka melaksanakan sholat tarawihnya di awal malam, maksudnya setelah sholat isya. Tapi tolong dicatat juga, sholat isya ada sholat ba'diyah, dan ini statusnya lebih afdol daripada sholat tarawih. Maaf, saya menyaksikan ketika ada mengisi kultum di sebuah masjid, sholat isya ada yang ngobrol, nggak sholat sunnah itu. Begitu selesai kultum langsung dimulai isya, oh mereka semangat. Ah, ini kan bukan keblinger ya, apa mungkin belum tahu gitu. Itu dia itu lebih afdol itu, jangan salah itu. Aneh gitu. Ya mungkin mohon maaf kalau analisis ini keliru, sama dengan orang pakai apa namanya, pakai dasi, pakai ini caranya pakai kolor gitu kan, nggak elok sekali itu. Sholat taraweh dikejar, Pak, dianya enggak gitu, gimana itu? Nah ini kan perlu ilmu juga itu. Apalagi yang paling parah, nggak sholat isya ikut taraweh, oh itu musibah kubro itu. Masuk langsung ikut taraweh. Nah, ini bisa jadi orang awam karena telat langsung ikut taraweh.
Padahal tarawih itu setelah isya, mesti isya dulu. Masuk masjid, dia sholat. Biarkan imam sholat isya, karena dia telat, ya sholat di belakang isya dulu. Itu tidak masalah, sholat isya dulu di belakang. Kalau ada berapa 3 orang 4 orang ya berjamaah, kalau sendiri ya sendiri. Baru nanti dia ikut gabung gitu. Dan gabungnya jangan nyodok. Ada beberapa tempat ini di kalangan ibu-ibu itu sholat berjamaah begitu. Kalau mereka telat atau misalnya ke toilet dulu kemudian datang, mereka ngejar supaya salamnya bareng dengan imam. Ini betul fakta itu. Ada beberapa tempat itu. Nah itu keliru gitu. Ya sudah, ikutin imam berapa, nanti setelah imam salam taraweh, mereka witir, kita jangan ikut witir, lanjutkan saja taraweh kita, nanti kita witir sendiri. Ya, jadi kita witir sendiri sudah. Kalaupun misalnya ikut doa dulu, ya nggak apa-apa ikut doa. Nanti setelah kembali ke rumah, misalnya wah masih ketinggalan 8 rakaat nih, misalnya masih di perkampungan atau di mana. Nih sementara setelah mereka keluar sepi nih, atau masih dikunci, atau kalau sendiri nggak nyaman nih, ya sudah lanjutkan di rumah. Ya, bukan berarti wah 8 atau berapa rakaat sudah itu wah udah keburu witir nih. Sudah, jangan ikuti, lanjutkan dulu, jangan witir dulu, lanjutkan nanti baru witir sendiri. Baik. Nah, jadi kata beliau, tetap yang bangun di malam hari itu lebih afdal. Tapi faktanya kata Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari, mereka para sahabat melaksanakan di awal malam dan itu berlanjut terus seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau nikmatil bid'atu. Maksud bid'ah beliau itu di mana gitu. Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu, bukan tarawehnya yang ditambah ini, karena ditarik kepada isya gitu loh. Karena Nabi melakukannya di pertengahan malam, setelah pertengahan malam ke sana. Nah, inilah bid'ah yang baik kata beliau. Dari sini pula Imam Syafi'i dan ulama kita mengambil kesimpulan bahwa bid'ah itu ternyata tidak seluruhnya dolalah, tidak semuanya sesat. Jadi ulama pakai hujah. Maka kalau kita kelas-kelas begini jangan ngeyel, ulama siapa? Lihat-lihat dulu dong ulama yang begitu dan telusuri hujahnya gitu. Jangan nanti dibenturkan begitu juga, ikut Syafi'i ikut Rasul. Itu sangat tidak beradab itu ya. Ya, bagi ahli ilmu itu sangat innalillahi itu sudah. Kalau kita tahu biografinya seperti apa Imam Syafi'i, apalagi Sayyidina Umar Khattab, ternyata benar, bukan hanya kepada Sayyidina Umar pun dibenturkan gitu. Itu berapa hari kemarin saya dapat begitu. Ada ustadz ngadu gitu. Kok ada yang mengatakan begitu? Kata mau ikut Nabi apa ikut Sayyidina Umar? Wah, itu pertanyaan keliru saya. Di mana tak keliru? Rasulullah sampai menyanjung Sayyidina Umar seperti apa? Sampai disebut Al-Faruq. Bahwa juga Nabi, semua para sahabat tahu, iblis saja takut, setan takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apanya? Karena keimanan, karena ketakwaan, karena makom beliau yang luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan begitu, andai setelah aku masih ada Nabi, Umar lah yang layak. Ada yang mendoakan, tapi banyak mensahihkan. Hadis ini dihukumi sahih oleh sebagian para ahli hadis. Ya. Bahkan tadi iktadu bin Badi Abu Bakar Umar, ini hadisnya sahih, ikuti 2 orang setelah aku, Abu Bakar dan Umar. Lalu dibenturkan kan innalillahi, Pak. Ya. Baik. Nah, ini ya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, akhrajahul Bukhari. Falam yumkir alaihi ahadun minas sahabat anhum. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari itu. Semua menyepakati, padahal Nabi dalam hadis lang tajtami ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Nggak mungkin. Dan hadis ini tak beriwayat, ini banyak periwayatannya yang maknanya sama. Tidak mungkin kalau itu sesat. Walam yathbut dzalika anhum abada li'annahum alimu annahu laisa fi fi'lihi mukhalafatan lisunnah. Nah, ini bukan dari mereka sendiri seperti mengada-adakan seperti itu, karena memang Sayyidina Umar yang sangat dekat dengan Nabi SAW, yang tahu tentang syariat, ya, termasuk salah satu khalifah kedua bahkan, ya, tidak mungkin melakukan penyelewengan. Maka mereka tahu, li'annahum, karena mereka alimu tahu, mengetahui, annahu laisa fi fi'lihi, bahwasanya dalam perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu
sama sekali tidak ada mukhalafatan lis-sunnah, tidak ada penyelewengan daripada sunnah Nabi SAW. Fa inna sayyidina Muhammad SAW, maka sungguhnya Nabi kita Muhammad SAW, indama qata'a anil khuruj ilaihim fi ramadhana, ketika beliau memutuskan untuk tidak keluar pada malam berikutnya di bulan Ramadan itu, innama kana dzalika khasyat ibtiradil qiyami alaihim, karena beliau khawatir, karena saking sayang kepada umatnya, khawatir dipardukan kepada umatnya. Wal an qad taqal sayyidina Muhammad SAW ila hayatil barzahiyah, dan saat ini Rasulullah sudah kembali ke rahmatullah, artinya sudah diwafatkan Allah SWT. Wa tawaqqafa nuzul akam fal ya'ud timatu ayyaman in min ijtima'ihim ala imamin wahidin wasatim jama'atan fil masjid la siyama annahu akman fil khusyu' wa aktsaru thawaban min as-salati min munfaridin. Wa Rasulullah yaqul alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu ala bin nawajid. Nah, saat itu Rasulullah sudah wafat dan wahyu sudah terputus tentunya. Tapi sampai saat itu tidak ada larangan apapun ya untuk berkumpulnya kaum muslimin kemudian melaksanakan salat berjamaah dengan satu imam. Ya, wasat jamaah fil masjid la siyama annahu akmal. Apalagi salat berjamaah itu jika dilakukan itu lebih sempurna fil khusyu'i, juga baik dalam khusyu'an, wa aktsaru thawaban, dan juga dari segi pahala lebih besar pahalanya. Kan 27 derajat dibanding salat sendirian. Salat paduan seperti itu. Daripada minas salati munfaridin, daripada salat dilakukan dengan sendiri-sendiri. Wa Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati, peganglah oleh kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah para khalifah setelah aku, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Addu alaihi bin nawadid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ya, sebagian ulama mengatakan, kalau kenapa tidak dikatakan peganglah dengan tangan? Karena bisa lepas, kalau dengan gigi insya Allah tidak lepas katanya. Saking agungnya, saking luar biasanya ya sunnah Nabi dan sunnah Rasul, para ulama al-Mahdiyyin ini, ar-Rasyidin al-Mahdiyyin ini. Lalu kemudian fakatsara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ar-rakaat. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memperbanyak rakaatnya, khaffafal qiraah, dan kemudian meringankan bacaan. Ya, biqadri ma zada min rakaat, di annahu akhafu an al-ma'mum min tatwil rakaatil wahidati. Nah, karena jadi beliau meringankan bacaan itu ya, agar supaya ya intinya nyaman untuk makmum. Akhafu 'alal ma'mum, lebih ringan atas makmum min tatwil rakaatil wahidati, daripada memperpanjang satu rakaat itu. Wa inna maqala radhiyallahu anhu nikmatul bid'atu hadhihi, dan ketika beliau berkata nikmatul bid'atu hadhihi, inilah bid'ah yang terbaik atau yang paling sebaik-baik bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah gitu. Innama qasara biha, melainkan beliau memaksudkan dengan kata bid'ah tersebut al-qiyama fi bidayatil lail, yaitu melaksanakan tarawih di permulaan malam, karena Rasulullah melaksanakannya di akhir malam. La kama kana sallallahu alaihi wasallam yakum fi awsatihi aw akhirih, bukan karena Nabi SAW yakumu fi awsati, di pertengahannya, au akhiri, atau apa, atau di akhir malam. Wadal ala dzalika qaulu Sayyidina Umar fil hadits nafsi, dan itu menunjukkan akan hal itu pernyataan Sayyidina Umar sendiri dengan kalimat setelahnya, walat yanamun anha, dan orang-orang yang tidur atau tidak melaksanakan di awal malam lalu kemudian melaksanakan di malam nanti, yaksidu qiyam akhir lail, yang dimaksud adalah melaksanakan tarawih di akhir malam, afdalu, lebih afdal min allati yakumun, daripada orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail atau tarawih di awal malam. Nah, itu diantara yang ditafsirkan oleh para ulama. Demikian juga rawil hadis Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu lah bidzalika huwa alam, itu yang ditafsirkan juga oleh perawi hadis ini, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari tadi. Nah, baik, kemudian waqad kana ta'ifatun minas salafus salih, dan sungguh ulama atau para salafus saleh yakumuna bi arba'in rakaatan, di antara mereka ada yang melaksanakan salat tarawih dengan 40 rakaat, wa yutununa bi salatin, kemudian mereka melaksanakan witir dengan 3 rakaat, jadi 43. Wa akharuna bi sittin wa salatin, dan sebagian mereka melaksanakan salat tarawih dengan 36 rakaat, wa yutiruna bi salasin, dan melaksanakan witir 3 rakaat, jadi 39. Wa ghairu dzalika kama samuru ma'ana insyaallah, dan selain daripada itu seperti yang akan kita bahas setelah ini, kata beliau. Nah, di sini di antaranya wa an Zaid bin Ruman qala kana nasu fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan bi 20 rakaatan, bahwasanya masyarakat atau para sahabat dengan tabi'in di zaman Sayyidina Umar, mereka melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya tarawih adalah dengan 23 rakaat.
Qala Asy-Syaukani, Imam Syaukani berkata, qala Ibnu Ishaq berkata, wa hadza asbat, ini yang paling ini yang paling kuat, ma sami'tu fi dzalika, yang aku dengar akan hal itu. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala kanu yaqumun al ahdi Umar bin Khattab anu fi syahr Ramadan bi 20 rakaatan. Bahwasanya para sahabat dan para tabi'in melaksanakan salat tarawih di zaman Sayyidina Umar Khattab di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Wa kanu yaqumuna bil mi'atain. Ya, dan mereka melaksanakan salat itu dengan membacakan surat yang ayatnya di atas 200 atau bil mi'in dalam riwayat yang lain dengan 100-an ke atas. Wa kanu yatawakkauna ala isihim fi adi Utsman min syiddatil qiyam, dan mereka sampai menjadikan tongkat mereka sebagai sandaran karena saking lamanya berdiri. Akhrajul Baihaqi fi Sunan Kubra, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Kemudian wa akhrajal Marwazi an Zaid bin Wahab annahu qala kana Abdullah bin Mas'ud yusalli lana fi syahr Ramadan fa yasarfu alaihi lail, qala Amash kana yusalli 20 rakaatan wa yutir bi 30. Demikian Amash berkatakan bahwa beliau melaksanakan Sayyid Abdullah bin Mas'ud itu 20 rakaat juga dan witirnya 3 rakaat. Ini karena waktu kita lanjut kepada yang lainnya. Wa anna fin qala lam wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil anna Malikan, bahwasanya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, qala al-amru indana, bahwa urusan masalah permasalahan salat tarawih itu bagi kami, ya, bitis'in wa salatina, yaitu dengan 39 rakaat yang tadi disampaikan, 36 salat tarawihnya, 3 salat witirnya. Wa bi Makkah, dan di Makkah bi salatin wa ishrina, sementara di Makkah kata beliau 23. Wa laysa fi syai'in min dzalika dhaikun, dan tidak ada sesuatu pun yang menjadikan kesempitan dalam hal itu. Kemudian wa qala anhu aidan qala annaha bi 46 wa 30 wa witrin. Dan juga ada yang menukil dari beliau juga bahwasanya dilaksanakan salat dengan 46 rakaat, lalu kemudian melaksanakan witirnya 3 rakaat. Berarti berapa? 49. Tuh bayangkan. Wa an Zurarah ibnu Aufa annahu kana yusalli bihim fil Basrah, dan dari Imam Zurarah bin Aufa bahwasanya beliau melaksanakan salat di Basrah, Irak sana, arba'an wa thalathina, 34, wa itu bisalatin, lalu kemudian melaksanakan witir 3 rakaat, jadi 39. Wan Sayyidina Sa'id bin Jubair anhu arba'an wa ishin, dan dari Sayyidina Sa'ad bin Jubair berapa? 24 rakaat. Nah, ini masih panjang sungguhnya karena waktu juga. Adapun kemudian mengenai hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, amma warada an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini saya menyampaikan dari muallif di sini. Qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rakaatan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan itu, ya, saya ulangi, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan, baik di bulan Ramadan wala fi ghairihi, maupun di bulan selain Ramadan. Ini dari Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi SAW tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan. Berarti bulan selain Ramadan Sya'ban, Rajab gitu ya, Syawal, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi serta Imam Malik dalam Muwatta'nya. Fakana taksiru fi rakaatil witri, tapi kata mu'alif yang dimaksud di sini adalah ini salat rakaat witir, walaysa tarawih, bukan tarawih. Mengapa? Faqad qalat, karena Sayyidah Aisyah berkata, wala fi ghairihi, baik di Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Wa fi ghairi Ramadan, dan di selain bulan Ramadan, la yujadu salatut tarawih, tidak terdapat salatun lit tarawih, tidak terdapat salat tarawih. Amma salatul witri, adapun salat witir fa musytarikatun baina Ramadan wa ghairihi. Adapun salat witir dilaksanakan di bulan Ramadan dan juga di bulan selain Ramadan. Nah, bagaimana sekarang menyikapi ada perbedaan? Nggak usah dibeda. Dalam mazhab Syafi'i 2 rakaat sah. Kalau saya pribadi kalau nggak malu gitu. 2 rakaat, nggak usah ribut. Mau berapa? Mau 8, mau hanya. Kenapa? Secara pribadi kalau ditanya, kok saya 20? Nah, itu tadi. Ya, karena di bulan Ramadan harusnya lebih semangat. Di awal Ramadan kita sudah bahas. Peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada ya untuk bermalas-malasan kan begitu di bulan Ramadan, baik di siang hari maupun malam hari, sekemampuan kita tentunya.
Ya, kenapa? Para sahabat, para tabi'in dulu ulama soleh kita sampai kepada perang Ain Jalut terjadi bulan Ramadan. Ya. Jadi mereka berperang loh, bukan hanya merasa tarawih. Ya. Kita maaf baru 20 masih cepat juga, tidak sampai 1 juz, masih masih setelah 10 hari bisa masih bermalas-malasan ke sananya. Nah, ini malu dengan salafus saleh yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW 3 kurun yang dimuliakan seperti itu. Lah kita mesti lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Wong di Mekah saja kan 1-2 jaman itu. Kami tiap tahun seperti itu 2 jaman kurang lebih. Ya, melaksanakan tarawih karena 1 juz dan bacaannya pelan. Lah di kita tidak sampai 1 juz umumnya. Masa masih malas juga untuk datang ke masjid itu, ya. Artinya ini juga untuk sampai kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin masih bermalas-malasan mentang-mentang ini sunnah. Nah, dulu ada kan seorang tokoh kita ketika menyikapi ribut, ente ribut katanya. Yang saat itu ya yang nggak sholat isya katanya. Ya, tarawih kan sunnah. Nah, tapi dijadikan hujah juga sunnah ini katanya. Ini bahaya juga itu. Ya kalau nggak ngaji repot. Dianggapnya sunnah dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Benar, tapi ingat tadi jaminannya apa? Diampuni dosa tahun maupun yang akan datang. Ini, belum lagi setiap malamnya 10 hari pertama dalam satu riwayat kan curahan rahmat, 10 pertengahannya pengampunan, 10 hari terakhir bebas dari adab api neraka. Ini sungguh luar biasa. Ya, kalau nanti ada membahas, oh itu hadisnya bagaimana? Dalam Fadhul Amal kita kembalikan para ulama salafus saleh. Ya, kalau urusan keutamaan amalan kami tasahalna kata mereka. Kami sudahlah apa istilahnya tidak mengomentari itu. Tapi kalau sudah urusan akidah dan urusan hukum, baru kami bersitegang tuh, tasyaddadna. Kalau fadilah amal nggak usah dipermasalahkan doa selama tidak masuk ke dalam 4 kategori hadis, imam mungkar, matruk atau matruh atau maudhu, maka boleh diamalkan itu. Apalagi tak ada riwayat satu sama lain saling menguatkan, maka derajatnya naik jadi hasan li ghairi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Masih banyak sebetulnya permasalahan tentang Ramadan, tapi insyaallah karena waktu juga di lain kesempatan kita sambung, dan insyaallah guru kita juga yang lain bisa melanjutkan. Mohon maaf atas kekhilafan, yang salah dan keliru dari saya pribadi mohon diampuni. Sementara yang benar yakin itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.